Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ia memberikan kembali kepada kita ke dalam otoritas yang dimiliki Kristus dan satu keyakinan akan jaminan yang disediakan Dia melalui peristiwa kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Pagi ini kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memeliharakan kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, dan Tuhan yang terus menyatakan segala kebaikan, pemeliharaan keselamatan itu dalam hidup kami. Saat ini kami kembali merenungkan satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup kami. Setelah kebangkitan dan kenaikan-Mu ke surga dan persiapan untuk pengutusan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Kristus di dalam setiap bagian daripada pekerjaannya. Dan bagi gereja-Mu hari ini, kami diingatkan akan peran daripada Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan, yang membawa kepada anugerah Allah dalam perjumpaan tiap pribadi kepada kemenangan salib Kristus, dalam penebusan, pengampunan, dan keselamatan yang sejati. Hari ini kami akan merenungkan kembali bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami diberikan hikmat yang daripada surga, dan Roh-Mu yang Kau meteraikan di dalam diri kami akan menolong kami, menuntun kami, bukan hanya mengerti, tetapi berespon dengan hati yang penuh ketundukan ketaatan untuk melakukannya. Berkati jemaat-Mu dan tolonglah setiap kami di dalam ibadah ini yang kami akan juga melanjutkan dengan perjamuan kudus, menjadi peringatan kepada kami akan apa yang Tuhan sekerjakan dalam karya yang begitu agung dalam keselamatan. Besarnya kasih-Mu, biarlah itu menjadi satu bagian kesukacitaan kami menyambut roti dan anggur yang ada. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Amin. Mari kita membaca bersama-sama secara bertanggapan dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 15 ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya di dalam Yohanes pasal 16 ini. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba menengok ke belakang akan karya Kristus di dalam konteks keselamatan yang dikerjakan yang begitu agung, begitu mulia, yang sampai hari ini, saudara, kita melihat dalam refleksi pribadi gereja Tuhan akan melihat keagungan daripada salib, kemuliaan daripada salib. Di dalam satu pengalaman pelayanan berpuluh-puluh tahun dari tempat yang sangat sulit, sunyi, yang tidak terjangkau,
sampai di kota-kota besar yang begitu penuh dengan kerumunan masyarakat, bisa takjub melihat pekerjaan daripada Allah melalui karya salib Kristus, dan Roh Kudus bekerja dan meneguhkan setiap bagian daripada pemberitaan. Hal-hal itu terlalu sulit dipahami di dalam logika berpikir manusia. Terlalu sulit. Karena itu bersifat wahyu Allah. Itu karya yang sangat menakjubkan. Karya melampaui logika berpikir. Di dalam pengalaman penjangkauan kepada kelompok-kelompok non-Kristen, khususnya Muslim, ada begitu banyak pekerjaan Roh Kudus yang begitu hebatnya, yang susah dinalar. Bagaimana orang-orang yang ada di pegunungan itu bisa dijangkau oleh Injil? Bagaimana pemimpin pesantren yang jauh daripada kontak dengan Injil bisa akhirnya berjumpa dengan Kristus dan meninggalkan seluruh santri-santrinya, murid-muridnya, dan sekarang menjadi pengikut Kristus yang setia. Bagaimana orang yang salah satu pemimpin dari cabang partai politik yang menghasilkan kelompok-kelompok radikal bisa berjumpa dengan Kristus lewat makan malam bersama di satu mall di Surabaya. Saya bisa lihat ini satu pekerjaan Roh Kudus yang begitu hebat. Tapi mari kita coba merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 15 ini. Ya. Dikatakan ayat 5, dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Dikatakan sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Selama ini mereka hidup sangat enak, para murid dalam tanda kutip di situ, ya. Di mana enaknya? Karena serangan musuh-musuh pada waktu itu ditujukan kepada pribadi Kristus, bukan kepada para murid. Kristus sebagai bempernya dari para murid pada masa itu, ya. Tetapi mulai dikatakan, tetapi mulai kepergian Kristus, artinya setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, maka hidup mereka akan berubah. Karena serangan para musuh itu tertuju kepada mereka, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan sebagai murid Kristus. Kalau selama ini serangannya kepada Kristus, tetapi pada waktu Kristus pergi, serangan itu langsung tertuju kepada para murid. Kata-kata Kristus menunjukkan Dia pergi kepada Bapa, ke surga. Ini ditujukan sebagai suatu penghiburan bagi mereka, karena mereka pasti dalam kondisi sedih kalau kita lihat dalam bagian berikutnya akan kepergian itu. Tapi kesedihan mereka sangat egoistik, sangat egois. Karena sekarang ini serangan itu ditujukan kepada diri mereka. Kalau dulu di dalam diri Kristus, maka mereka mengatakan sedihnya sekarang mereka yang mendapatkan serangan tersebut. Saudara, mari kita memperhatikan. Di sini kita belajar. Suatu kali orang Kristen dianiaya habis-habisan. Dia bisa ditolak. Dan kelihatannya dunia itu betul-betul menang atas orang Kristen. Kelihatannya. Ingatlah, Tuhan yang memegang kendali kepada semua situasi, dan Tuhan yang mengontrol segala situasi, dan Dia berdaulat terhadap segala situasi. Dan disitulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan sekaligus kerelaan orang Kristen untuk terus berkobar, karena pekerjaan Roh Kudus melalui dirinya dan di dalam dirinya, di sekitar orang-orang dan dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Saudara, kita bisa melihat di sini, kelihatan sangat nampak bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam diri para murid setelah peristiwa Pentakosta. Minggu depan akan terjadi perayaan Pentakosta. Disitulah hari ulang tahun gereja. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu kapan hari ulang tahun gereja Tuhan sedunia. Peristiwa Pentakosta itulah hari ulang tahun gereja. Di situ lahir kegerakan yang begitu besar dalam gereja mula-mula, yang begitu dahsyat,
Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri nelayan-nelayan yang sangat sederhana bisa membungkam seluruh para intelektualitas dan orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan keagamaan yang begitu tinggi. Mereka dibuat tunduk dan malu karena pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang yang sangat sederhana memperlengkapi mereka dengan kuasa yang sangat luar biasa. Saudara, kita lihat di sini. Bagian ini juga menunjukkan bahwa bagaimana murid-murid itu tenggelam dalam kesedihan. Saudara, pertanyaan mengapa ia akan meninggalkan mereka? Sesuatu yang patut memang dapat dipahami perasaan para murid setelah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menikmati pekerjaan-pekerjaan Kristus yang begitu dahsyat di depan mata mereka sendiri. Orang lumpuh berjalan. Mereka menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang begitu dahsyat. Orang buta melihat. Mereka juga menyaksikan bagaimana mereka sendiri berjalan di atas air, yaitu Petrus dalam hal ini. Dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Pekerjaan-pekerjaan yang begitu dahsyat dan mempermuliakan daripada Allah Tritunggal itu dikerjakan di dalam Kristus. Dan saat ini Yesus mengatakan, aku harus pergi. Saudara, di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Perhatikan ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Di mana letak bergunanya? Bukankah lebih berguna kalau Kristus bersama para murid-muridnya? Itu anggapan daripada para muridnya. Lebih nyaman dan lebih enak bagi para muridnya kalau dia terus bersama Kristus. Di mana lebih bergunanya? Bagi mereka, kepergian Kristus itu lebih menyedihkan daripada bergunanya. Mereka sedih karena mereka beranggapan bahwa kepergian Yesus itu sangat merugikan mereka. Maka dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan saudara, dimulai ayat 7 dengan satu istilah, namun. Ini untuk mengkontraskan dengan ayat 6. Ayat 6 dan 7. Dalam pandangan para murid merupakan hal yang merugikan kalau Yesus pergi. Namun Yesus mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan para murid. Menurut Yesus lebih berguna bagi mereka kalau ia pergi. Di mana letak bergunanya? Di mana letak lebih baiknya kalau Kristus pergi? Setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan datang dan akan memimpin mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengerti secara lebih penuh, mengerti secara lebih lengkap tentang maksud kedatangan Kristus daripada saat Yesus ada bersama mereka. Karena Roh itu akan menyingkapkan, terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran, dan Roh itu akan memberikan pengertian-pengertian yang begitu lupa terhadap setiap bagian daripada kebenaran yang ada. Pada saat itu, ya, pada saat mereka hidup di dunia, ya, pada saat Kristus bersama mereka, Yesus sebagai manusia, walaupun dia juga Allah, hanya bisa berada di satu tempat yang sama bersama mereka saat itu. Tetapi pada waktu Roh Kudus datang, ia maha ada, dia maha hadir, dan bisa menerapkan pekerjaan penebusan Kristus di seluruh dunia. Hari ini Tuhan bekerja di tempat ini oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini juga di jam yang sama Allah Roh Kudus bekerja juga di tempat-tempat yang lain. Pada waktu Kristus bersama mereka hanya di satu tempat itu saja. Itu kegunaan pertama yang dikatakan di dalam bagian ini. Dengan adanya janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 jelas bahwa hal ini juga berlaku untuk setiap orang Kristen yang sejati. Apa yang dikatakan? Kalau kita mengalami hal-hal yang kelihatan sebagai bencana, kelihatan yang seperti merugikan, perhatikan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan membiarkan semua terjadi
untuk kebaikannya. Karena pada waktu dia membiarkan, dia mengontrol semua peristiwa itu. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang bisa digagalkan oleh satu situasi yang seburuk apapun terjadi dalam hidupnya. Sekaligus yang kedua, melalui situasi itu Tuhan ingin menggenapkan rencana yang terbaik untuk kita lewat pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan kita. Dan sekaligus membawa pemikiran kita ke dalam satu perspektif tentang kebenaran Allah di tengah-tengah proses penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Itulah penghiburan. Itulah kegunaan. Kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak datang. Maka betapa pentingnya Yesus harus naik. Karena dengan demikian Roh Kudus akan turun. Itulah kegunaannya. Maka sampai hari ini kegunaan itu menjadi satu bagian dari satu kehidupan orang-orang percaya di dalam konteks penyertaan Tuhan. Dia tidak terlihat, tapi dia hadir di dalam penyertaannya. Kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Dia hadir dalam menopangnya, memberi kekuatan tanpa disadari. Kehadirannya menghangatkan pengharapan kita akan kasihnya yang luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya yang terus membawa kita ke dalam satu proses pertumbuhan, melihat pengharapan di dalam kebenaran daripada Kristus itu sendiri. Jadi sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting. Ya, dan itu berguna karena Roh Kudus akan diutus hadir di dalam penyertaan bagi gerejanya di sepanjang abad untuk menyatakan segala kuasa daripada atas, yang dari atas itu melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri gerejanya untuk menjadi satu kesaksian di dalam penjangkauan orang-orang yang terhilang, yang berdosa, yang membutuhkan pengharapan karena mereka tidak memiliki pengharapan. Saudara, sesuatu hal yang sangat penting untuk kita coba renungkan kebenaran ini. Di dalam banyak pelayanan penginjilan yang ada, saya menjumpai ada begitu pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukannya. Hal-hal yang tidak mungkin. Saya mengunjungi satu keluarga di satu desa yang tidak ada orang Kristen sama sekali. Tentu hujan sangat lebat, tapi Tuhan memimpin saya untuk mengunjungi satu keluarga yang non-Kristen ini di perkampungan yang bukan Kristen. Tidak ada satu orang pun Kristen. Saya bertamu, hanya bertamu dan ingin berbincang saja, mengenalkan diri. Sudah tahu, hari itu menjadi hari yang mengubah hidup keluarga itu. Bagaimana bisa Roh Kudus bekerja di dalam diri suami istri ini hanya lewat satu perbincangan, dan mereka membuka hati dan menerima Tuhan Yesus saat itu juga. Padahal kan tujuannya cuma bertamu saja. Sampai hari ini, saudara, ya, itu peristiwa 1,5 bulan yang lalu. Sampai hari ini pasangan suami istri sangat setia beribadah di salah satu gereja baptis di desa tersebut. Kami sedang mempersiapkan dia untuk baptisan dalam acara Natal nanti. Ada begitu banyak hal yang sangat menakjubkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada seorang Kristen yang kemudian menjadi seorang Muslim. Dia berobat ke seorang dokter. Dokter ini melihat setiap kali dia berobat, kondisinya bukan makin lebih baik. Ada satu hal yang sangat penting perlu diperhatikan dalamnya. Ada psychology problem yang perlu ditolong. Dokter ini mengatakan, maukah ibu untuk ketemu dengan pembina rohani, kakak rohani saya. Ibu bisa sharing dan bisa didoakan. Dia mau. Saya langsung dihubungi, saudara. Pada saat saya dihubungi, saya meluncur 2 jam perjalanan. Kemudian saya datangin ke rumah karena bertepatan ibu ini tinggal sementara waktu di rumah kakaknya. Dia hanya mengajak anak bungsunya yang akan masuk SMP, perempuan.
Di tempat itu, ibu itu mau kembali kepada Kristus. Dan anaknya juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi akibat daripada semua risiko itu, ibu itu harus berhadapan dengan rencana pembunuhan suaminya. Ibu ini mau cerai saja. Saya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Harus doa dan doakan suamimu supaya anugerah Tuhan boleh menjadi bagian hidup suamimu. Saya tahu di dalam satu pergumulan, ibu ini punya 3 anak. Satu anak di kota lain berbeda dengan dia. Dan anak kedua laki-laki. Anak pertama perempuan, anak bungsu perempuan. Anak laki ini masih mahasiswa yang bersama dengan ibunya. Tahun berikutnya anak laki-laki ini menerima Tuhan Yesus juga. Hari ini anak itu setia melayani di gereja baptis itu. Ibunya merindukan anak yang nomor 1 itu bisa pindah satu kota dengan dia. Saya bilang berdoa saja, saya bisa mengunjungi juga anak ibu yang di kota tersebut. 3 tahun dalam pergumulan doa, Tuhan jawab, anak ini tiba-tiba pindah ke kota bersama ibunya. Hal yang menarik bagi anak ini, karena sudah bersuami dan juga sudah punya anak. Setelah ibunya percaya Tuhan Yesus, tidak ada keluh kesah pada saat telepon. Dulu orang Jawa bilang sambat, ya, mengeluh. Saudara, ini kok nggak ada? Kok ceritanya doa, ceritanya sukacita? Jadi anak ini jadi bingung, dia pindah. Terus saya diperkenalkan. Saya kemudian saya telepon, boleh nggak kita makan pagi? Saya ajak sarapan. Saya jam 5 pagi harus meluncur ke kota dia untuk ajak dia makan pagi di satu depot tertentu. Dan pada waktu itu ada beberapa teman, ya, yang melihat, tapi mereka beda meja, menyaksikan. Dia diantar sama ibunya untuk berjumpa dengan saya. Di meja makan itu dia terima Tuhan Yesus. Itu peristiwa 7 Agustus tahun lalu. Dan saya bilang, di mana bapakmu? Bapak bekerja di Surabaya. Di Surabaya? Iya, sebagai koki. Oke, kita berdoa ya, supaya saya punya kesempatan menghubungi bapakmu. Dan saya mau menceritakan kabar baik kepada bapakmu. 2 hari kemudian, tepatnya hari Jumat tanggal 9 Agustus, saya telepon bapaknya. Bisa nggak malam nanti kita makan malam di mall? Dia katakan bisa. Di mall itulah bapak ini terima Tuhan Yesus setelah menikmati lontong sate ayam, saudara. Seorang teman yang dalam pelayanan di The Gideon itu, yang bagi-bagi Alkitab, dia sudah siapkan Alkitab dan dia serahkan Alkitab kepada bapak ini. Satu keluarga ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mau kejar istrinya, mau bunuh istrinya, sekarang mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Ini keluarga muslim yang sangat fanatik, yang sangat ekstrim, yang ingin mengubah negara ini, negara Indonesia, dalam haluan politiknya. Ditangkap Tuhan. Sudah bisa lihat, ini semua pekerjaan daripada Roh Kudus. Ini semua betul-betul kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang itu, yang tanpa dimengerti dan disadari oleh saya yang menyampaikan berita. Saya nggak ngerti, benar nggak? Saya hanya menyampaikan saja berita itu. Tapi disinilah pekerjaan Roh Kudus. Maka betapa pentingnya kenaikan Yesus ke surga, karena Roh Kudus akan diutus untuk menyertai dan menyatakan kuasanya di dalam kesaksian kehidupan orang percaya. Banyak hal yang susah.
Saya sendiri sebagai pemberita Injil aja susah mengerti bagaimana bisa ya orang seperti ini berjumpa dengan Kristus. Bulan Maret yang lalu, tanggal 15 Maret hari Sabtu tahun 2025, saya mengunjungi satu keluarga. Suaminya dari Padang, isinya dari Cianjur, besar di Depok. Kalau orang Indonesia kan tahu ini daerah-daerah ekstremis semua, saudara. Mereka tinggal di satu rumah yang sangat-sangat, mereka kos sederhana sekali, yang sangat miskin. Dalam kondisi hujan itu saya datang ke rumah, saya bertamu. Saya sampai nangis, saudara, mau masuk rumah itu, karena rumah itu begitu kumuhnya, jauh dari kesederhanaan. Mereka gak punya apa-apa, hanya sepetak saja, tapi dihuni 5 orang. Gak punya kamar mandi. Kalau ke kamar mandi, ke toilet, mereka harus keluar. Wih, saya bilang, mereka semua tidur di lantai, gak punya apa-apa. Waduh, saya bilang, saya memperkenalkan Kristus selama 3 jam. Satu keluarga ini sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi seorang pengikut setia. Mereka terbina di dalam satu gereja di Depok sana dengan sangat antusias. Anaknya yang bungsu umur kelas 4 SD itu juara karateka, juara pencak silat nasional. Dan saya ajak dia ke ruang kelas sekolah minggu. Setelah selesai ibadah, saya jemput dia. Saya tanya bagaimana pertama kali dia sekolah. Dia bilang seru, minggu depan saya mau datang lagi. Sampai hari ini begitu setia anak itu sekolah minggu. Bahkan ada pembinaan sekolah minggu. Saudara tahu, bapaknya dibangunin terus menerus. Padahal masih lama jamnya, saudara. Dibangunin, dia gak mau terlambat sama sekali. Gak mungkin terlambat, dibangunin terus ayahnya itu. Begitu antusias. Seorang rekan datang, dia memberikan kepada saya Alkitab untuk anak-anak. Saya salurkan kepada dia. Anak itu rajin sekali baca Alkitab sampai hari ini. Berjam-jam dia bisa sediakan waktu. Prestasi akademisnya sangat baik. Kehidupan dan pengenalan kepada Kristus luar biasa. Dan pada waktu 26 April saya ke Jakarta dalam pelayanan. Saya panggil keluarga ini. Setelah makan malam saya ajak mereka ke tempat penginapan. Kemudian saya satu persatu saya tanya soal pertumbuhan rohani mereka dan sebagainya. Anak ini mengatakan, sekarang hidup saya lebih sukacita setelah betul-betul mengerti siapa Tuhan yang sudah menebus menyelamatkan saya. Anak nomor 2 perempuan, kelas 3 SMP, dia mengatakan, dulu kami tidak pernah mengerti siapa Allah itu, tapi kami sembahyang terus dengan taat, tapi tanpa pengertian. Sekarang kami mengerti siapa Tuhan itu, dan mereka setia. Dan di bulan ini mereka akan ikut. Ada 2 acara, satu untuk anak-anak sekolah minggu, satu untuk remaja. Dua-duanya sangat antusias untuk ikut. Mereka sudah mendaftarkan diri. Sudah bisa lihat pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat, membawa kesaksian bagi kemuliaan Kristus itu sendiri. Saudara, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat ya, pada waktu dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini relasi kenaikan Yesus ke surga dengan peristiwa pengutusan Roh Kudus. Itu berjalan di dalam konteks yang sedang terjadi ini. Di sini kita tidak boleh bertanya, bisakah Kristus menurunkan Roh Kudus sementara ia tinggal di bumi? John Calvin mengatakan, pertanyaan itu pertanyaan yang tidak mungkin. Karena ayat ini sudah memberikan jawab terhadap pertanyaan tersebut. Karena Kristus menganggap bahwa semua yang telah ditetapkan oleh Bapa adalah benar. Jadi ada peristiwa di mana dia harus naik lebih dahulu. Ada peristiwa di mana
Allah Tritunggal itu mengutus kembali Roh Kudus ke dalam dunia. Roh Kudus datang dengan tujuan menerapkan seluruh penebusan Kristus di dalam hati manusia. Maka kenapa saudara kita lihat, pada waktu orang itu membuka hati dan beroleh anugerah daripada kebenaran itu, Roh Kudus dimeteraikan di dalam dirinya, bersaksi tentang kebenaran daripada karya penebusan itu. Jadi Roh Kudus datang tujuannya menerapkan penebusan Kristus dalam hati manusia. Tetapi kalau Kristus belum pergi, berarti Kristus belum mati untuk menebus dosa manusia. Maka tentu saja Roh Kudus tidak mungkin menerapkan penebusan yang belum ada itu. Maka di sini pentingnya kenapa Kristus harus naik ke surga setelah kebangkitannya. Dan kenapa ada peristiwa pengutusan Roh Kudus untuk memeteraikan dan memberikan kesaksian tentang seluruh penerapan karya penebusan Kristus dalam hidup orang percaya. Karena itu tidak mungkin datang sebelum Kristus pergi. Maka Roh Kudus menggenapi dan memberitakan, menerapkan penebusan Kristus di dalam hati manusia. Kita sebentar lagi akan menyambut hosti dan anggur mengingatkan kita akan karya daripada Roh Kudus yang menyaksikan karya penebusan Kristus di dalamnya. Maka dia katakan, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kata ganti aku dan Dia yang digunakan dalam ayat-ayat ini terhadap Kristus dan Roh Kudus, itu menunjukkan bahwa kepribadian yang satu berbeda dengan kepribadian yang lain, tetapi mereka dalam ikatan satu kesatuan dalam Allah Tritunggal. Hati-hati dengan pengajaran Allah Tritunggal yang kacau balau sekarang di YouTube ini, saudara. Kita harus waspada. Ya, ada yang menyamakan, ya, Bapa itu ya anak, anak itu ya Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi, itu satu pengajaran yang sudah menyimpang. Dan itu banyak sekali di dalam YouTube. Bapa pribadi sendiri, Kristus pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri. Mereka tiga tapi satu, satu tapi tiga. Dan banyak orang tidak mengerti. Di dalam ketidakmengertian mereka mengatakan bahwa ini bertentangan dengan logika berpikir. Itu satu pernyataan yang salah. Di mana letak salahnya? Allah Tritunggal adalah wahyu Allah sendiri. Dan wahyu Allah itu melampaui logika berpikir. Pada waktu logika berpikir kita tidak bisa menerima kebenaran itu bukan berarti bahwa hal itu salah atau bertentangan dengan logika. Tapi itu melampaui logika berpikir kita. Disitulah esensi daripada Allah Tritunggal. Dan yang kedua, Allah Tritunggal tidak memiliki satu dunia yang bisa dipakai menjadi satu bagian ilustrasi yang persis sama. Tidak ada. Karena yang bersifat wahyu Allah. Tidak ada satu di dalam dunia yang bisa menjadi analogi untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Sehingga pada waktu itu melampaui logika berpikir, disitulah kita makin kagum, takjub. Seperti Agustinus, Bapak gereja kita. Seorang filsuf yang sangat terkenal, pandainya, seorang profesor ini. Dia bergumul juga dengan Allah Tritunggal. Satu saat dia sangat dibuat kaget dengan perilaku seorang gadis kecil mungil di tepi pantai. Dia memperhatikan dari kejauhan. Gadis kecil itu, dia duduk jongkok di tepi pantai. Dia membuat lubang. Kemudian dia membawa sebuah ember kecil. Dia ke tepi pantai itu ambil air. Terus dia tuangkan ke dalam lubang yang dia buat. Dia pergi lagi ambil. Terus begitu berulang. Agustinus yang menyaksikan dari kejauhan itu, dia mendekati gadis kecil ini. Pada saat dia tiba di tempat itu, gadis itu persis menuangkan. Agustinus bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, hai gadis kecil?" Gadis kecil, "Aku ingin pindahkan seluruh air laut itu di pantai itu ke dalam lubang ini."
Agustinus itu tertawa geli. Tidak mungkin, karena lubang yang kau buat itu terlalu kecil. Sedangkan ini pantai lautan yang begitu luas dan begitu dalam, yang penuh dengan air itu. Tidak mungkin air itu bisa kau tampung di dalam lubang kecil yang kau buat, sumur kecil. Pada saat dia sedang menjelaskan kepada anak kecil itu, Tuhan berbicara kepada dia, hai Agustinus, demikian juga dengan dirimu. Bagaimana otakmu yang kecil bisa kau mengerti dan menampung tentang kebesaranku, Allah yang menciptakan dirimu dan menciptakan otakmu. Saat disitulah Agustinus tunduk. Dan saat itulah dia membuat satu rumusan tentang Allah Tritunggal yang begitu mengagumkan, yang menjadi fondasi daripada pengajaran gereja-gereja sampai hari ini. Dan John Calvin melanjutkan seluruh rumusan pengajaran atau teologi daripada Agustinus ini, yang terus berkembang dan sekarang menguasai ada begitu banyak kegerakan Injil karena pengajaran yang begitu kokoh yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Sudah bisa lihat nih, Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia hingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita bisa mengerti firman Tuhan memang karena firman Tuhan kita kuasai dengan otak kita, nggak bisa. Roh Kudus memberi hikmat kepada kita, menerangi kebenaran-kebenaran itu. Mereka yang bertanggung jawab dengan imannya akan belajar dan menyelidiki firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Roh Kudus menyertainya, membukakan, menyingkapkan kebenaran-kebenaran. Dan itulah menjadi satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Kita dibangunkan iman kita untuk melihat kepada kemuliaan salib melalui pekerjaan Roh Kudus yang didirikan di dalam hidup kita atau diterapkan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Allah yang memberikan satu nilai kesaksian dalam kebenaran itu. John Calvin mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus bukan hanya memimpin, menyokong dan melindungi para murid saja, tetapi juga akan memberikan kuasa kepada para murid sehingga pemberitaan Injil yang mereka lakukan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Sampai saya heran saudara, bagaimana pada waktu orang-orang yang berjumpa dengan Injil yang dulu mereka bukan Kristen, mereka bisa naik dengan derayan air mata. Tanggal 2 Mei tahun lalu, saya memberitakan Injil kepada seorang bapak yang sedang ada di rumah sakit. Bapak ini berlatar belakang dari Buddha. Bapak ini dulu sakit karena COVID. Dan pada waktu di Surabaya saat itu terlalu sulit untuk mendapatkan oksigen. Saya punya 4 tabung oksigen dan saya sendiri sedang COVID. Saya kirim 1 tabung ini. Ya. Sudah tahu, Tuhan taruh beban kepada saya. Saya tidak mengenal orang ini. Saya hanya tahu dari keponakannya. Tapi Tuhan kasih beban kepada saya. Saya bertanya sama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa berjumpa dengan orang ini. Tapi saya mau taat. Kapan saja Tuhan meminta saya berjumpa dengan orang ini. Dan saya tidak tahu bagaimana karakter orang ini. Galakkah, menolakkah dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi saya mau. Satu saat saya ditelepon, beliau sakit. Saya meluncur. Sebelum saya sudah di dalam mobil, tiba-tiba saya harus berhenti. Saya matikan mesin mobil, saya masuk. Saya mengalami diare yang begitu dahsyat. Serangan itu begitu hebat, tanpa sebab dan sebagainya. Sampai istri saya juga kaget. Saya harus menunda keberangkatan 2 jam lebih. Dan akhirnya saya tidak setir sendiri. Saya minta tolong orang untuk antar saya ke rumah sakit untuk menengok bapak ini. Begitu saya sampai di rumah sakit, seluruh sakit itu hilang, saudara. Saya berjumpa dengan anak yang menjaga. Dan kemudian waktu itu persis bersamaan dokter visit saat itu dan memberikan berbagai nasihat. Saya dengarkan dengan baik. Kemudian saya memberitakan kasih Tuhan. Bapak ini tidak mau makan berhari-hari di rumah sakit.
Hari itu saya ngobrol sama beliau. Dan tiba-tiba di saat ngobrol itu kami berbicara masalah hal rohani. Dan disitulah Bapak ini mau terima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anaknya mengabadikan. Istrinya masih belum, anak paling besar belum juga percaya kepada Kristus. Esok paginya saya bersama istri pergi ke Jawa Tengah akan mengunjungi seorang alumni, sedangkan pengobatan kanker dia berasal dari Kalimantan. Saat saya dalam perjalanan udah hampir sampai Semarang itu, tiba-tiba saya membaca WhatsApp dari keponakannya bahwa bapak itu Tuhan panggil pulang beberapa menit yang lalu. Sudah bisa lihat anugerah Tuhan yang luar biasa, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga pada waktu di dalam upacara di tempat persembahyangan itu memakai semua cara Kristen, membingungkan banyak orang, saudara. Kapan masuk gerejanya? Belum pernah. Dan pada waktu saya berkunjung, ya, istrinya memperkenalkan saya kepada tamu-tamu itu dari kelompok mereka. Ini persis peristiwa beberapa tahun yang lalu, waktu saya dari Jakarta terbang ke Surabaya, kemudian pergi ke satu tempat untuk memberitakan Injil kepada seorang bapak. Orang ini punya kemampuan ekonomi yang luar biasa, tapi pekerjaannya selalu mengusir para pendeta. Kalau diajak berdoa, seluruh pendeta pasti diusir. Dan itu sudah puluhan pendeta diusir. Saya pergi ke sana, saudara. Seorang teman, nanti kalau kakak diusir bagaimana? Diusir saja, dibunuh aja gak apa-apa, apalagi diusir. Saya bilang gitu. Gak apa-apa lah saya bilang gitu. Saya berangkat. Bapak ini tidak punya anak, istrinya ada di situ. Apa yang terjadi? Perbincangan lebih daripada 1 jam itu, ya, disaksikan oleh rekan dokter spesialis di samping saya. Bapak itu hari itu juga mau terima Tuhan Yesus. Istrinya gak percaya, dipegang kakinya karena dia duduk di kaki suaminya. Dia bilang, pegang, benar gak? Mem, kamu jadi Kristen? Loh, kamu kan tukang ngusir pendeta deh. Tukang ngusir pendeta jadi Kristen gitu. Saya tahu di tempat persembahyangan itu, saya dari Surabaya datang ke kota itu. Istrinya memperkenalkan saya itu kepada kelompok mereka. Karena bapak ini tiap hari itu ada di wihara yang ada di kota tersebut. Tiap hari. Dan dia donaturnya tempat wihara. Maka mereka kaget, kapan jadi Kristen? Karena gak pernah lihat ke gereja. Memang pada waktu hari Jumat itu saya memberitakan Injil dan dia percaya. Hari Sabtu saya bilang kalau ada memungkinkan boleh silakan dibaptis. Salah satu gereja Tionghoa di tempat itu membaptis dia. Foto dikirim kepada saya kaget. Hari Senin Tuhan panggil pulang bapak ini. Padahal rencana Senin saya diminta datang. Saya katakan enggak, saya akan datang Jumat. Untuk urusan jiwa jangan ditunda. Kita enggak pernah tahu kapan waktu kita maupun waktu orang lain, ngerti ya? Biarlah kita memperbesar kerelaan kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri seorang yang selalu mengusir pendeta. Pada akhirnya lewat pekerjaan Roh Kudus dia tunduk dan dia membuka hati kepada Kristus. Saya ingin memberikan kesaksian-kesaksian semacam ini untuk menunjukkan tentang bagaimana pentingnya bahwa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan pentingnya Kristus naik ke surga supaya dia mengutus Roh Kudus. Dan sekarang di dalam penerapan daripada karya keselamatan Kristus dikerjakan, disaksikan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya dan gerejanya. Kristus mengatakan ini supaya para muridnya melihat hebatnya Roh Kudus yang akan menyertai mereka juga. Saudara bisa lihat ya, Roh Kudus sebagai penyadar akan dosa. Dan Roh Kudus itu yang sungguh mengingatkan mereka, ya. Perlu diketahui sebagai bagian penutup, dikatakan Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa.
akan kebenaran dan penghakiman. Itu tidak berarti bahwa seluruh dunia akan bertobat, tapi dunia akan dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan di dalam proses waktu masing-masing yang ada. Percayakanlah kepada Tuhan kehidupan kita hari lepas hari untuk Roh Kudus pimpin. Seorang suami istri yang sudah bercerai 43 tahun. Menantunya seorang pengajar sekolah teologi yang hebat dengan gelar yang tinggi, pendidikan yang sangat tinggi dari Amerika dan sebagainya. Berulang-ulang memberitakan Injil kepada mertuanya yang sudah berpisah 43 tahun. Satu saat saya diajak, karena dia beda kota, saya diminta untuk melanjutkannya. Waktu saya datang setiap hari, setiap pagi saya datang. Ibu ini, bapak ini tinggal dengan istri keduanya. Dan dia ditaruh di satu kamar tempat kerja anaknya dengan mesin yang begitu besar. Waktu saya tahu itu, waduh, ini betul-betul tindakan anak yang tidak tahu diri, yang biadab. Mesin itu saudara berbunyi, itu sangat bising dengan kamar yang sangat sempit. Saya datang hanya ngajak ngobrol dan saya tanya makanan-makanan kesukaan, kue-kue kesukaan. Tiap pagi saya bawa kue-kue kesukaan satu persatu itu. Sampai satu saat saya tidak menceritakan Kristus, saya tidak menceritakan Injil dan sebagainya. Satu saat dia bertanya, kenapa kamu mau datang setiap hari ke sini dan membawa kue-kue kesukaan saya? Itulah kesempatan saya memberitakan Kristus kepada dia. Saya katakan, karena Yesus mengasihi saya harus mengasihi Bapak juga. Dia diam. Kemudian dia mulai menceritakan. Ternyata dia sudah berpisah 43 tahun meninggalkan istrinya. Dan saya tantang, mau gak kembali? Bapak ini tidak menjawab, tapi menangis. Tiba-tiba meluncur perkataannya, kalaupun saya mau, belum tentu istri dan anak-anak saya mau. Kalau mau bagaimana? Dia bersedia. Sudah tahu, bapak ini ada luka di keningnya. Saya bertanya, kenapa bisa terjadi luka di situ? Ternyata anaknya dari istri kedua, dia cuma punya satu anak laki-laki. Pukul bapak ini sampai jatuh. Dan bapak ini dibawa ke rumah sakit oleh istri kedua dan anaknya, dan ditaruh dan kemudian ditinggalkan. Pada waktu orang ribut di rumah sakit, karena bapak ini harus dilakukan tindakan segera untuk pembedahan, karena ada pendarahan di otaknya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang melihat kerumunan itu mendekat. Dia betapa kagetnya mengatakan, mana surat untuk dia tanda tangan? Saya menantunya. Salah satu menantu dari anak bungsunya itu adalah seorang dokter yang praktek di rumah sakit tersebut. Menantunya yang tanda tangan. Dan bapak ini tertolong. Saya tahu, akhirnya bapak ini kembali kepada istri yang pertama setelah berpisah 43 tahun. Dan saya yang mengantarnya dan mempertemukan mereka kembali setelah berbincang lebih dahulu dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya setuju semua, asal mamanya setuju. Mamanya setuju. 43 tahun berpisah, Tuhan pulihkan. Ada pekerjaan Roh Kudus, baik di dalam diri bapak ini maupun di dalam diri daripada istrinya.
dan anak-anaknya, mempersatukan, menyadarkan akan dosa, kebenaran, dan mereka dimerdekakan dalam kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bolehkah saya minta Pastor Steve bisa pimpin kita dalam doa?